Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Seorang gadis remaja berusia belasan tahun tampak menangis di dalam kamarnya. Dia memeluk sebuah buku jurnal berwarna kuning setelah membaca seluruh isinya. Buku jurnal yang dia yakini bahwa itu adalah kepunyaan kakak laki-lakinya, yang dia curi dari dalam tas seorang perempuan bernama Rania. Sebelum perempuan itu pergi, "Maafkan Latifah, Mbak Rania," bisiknya dalam hati. 5 tahun kemudian, seorang wanita berhijab merah menuntun seorang balita mungil berusia 4 tahun. Mereka berjalan di trotoar jalan setapak sebuah lahan pemakaman umum di Bantul. Pemakaman itu tampak ramai karena banyak pelayat yang datang untuk mengunjungi tempat peristirahatan terakhir orang-orang terkasih. Sudah menjadi tradisi masyarakat Bantul mendekati Hari Raya Idul Fitri, pasti pemakaman selalu ramai pengunjung. "Abi mana, Uma?" tanya balita tampan itu. "Abi lagi cari tempat parkir dulu," kata Abi. "Nanti dia menyusul," jawab wanita yang dipanggil Uma itu. Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampai di sebuah makam yang memang menjadi tujuan utama mereka datang ke tempat ini. "Assalamualaikum Mas, ayo Sidan beri salam sama Pak De," perintah wanita itu pada sang anak. "Assalamualaikum Pak De," kata Sidan. Mereka berjongkok di sisi makam dan hendak berdoa. "Maaf ya Mas, baru bisa mampir setelah sekian lama pergi. Akhirnya saya bisa kembali ke tempat ini lagi. Bisa mengunjungi Mas lagi," ucap si wanita dalam hati. Satu titik air matanya terjatuh, meski dengan cepat dia hapus. Takut-takut Sidan melihatnya. Usai berdoa di makam itu, si wanita kembali mengajak sang anak mengunjungi makam lain yang jaraknya tidak jauh dari makam tadi. Dilihatnya kondisi makam itu sejenak. Makam ini sangat bersih. Bunga-bunga yang ditabur di atasnya pun terlihat masih segar. Pasti Umi, Amina, dan Latifah yang sering bolak-balik mengunjungi makam ini, pikir wanita itu membatin. Dia tersenyum pahit, lalu mulai berdoa. Usai berdoa, si wanita sudah mendapati sesosok laki-laki berjongkok di hadapannya. Laki-laki yang kini berstatus sebagai suaminya. Lelaki itu tampak berdoa. Karena teriknya cuaca, Sidan terus saja merengek, meminta untuk segera pergi dari tempat itu. Sepasang suami istri itu pun menabur bunga di atas makam yang mereka kunjungi. Makam seseorang yang begitu mereka kasihi. "Habis ini kita langsung ke rumah Umi saja, ya Sulfah," ucap si lelaki pada istrinya. Si lelaki meraih tangan istrinya, menggandengnya dengan mesra, meninggalkan area pemakaman. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Mbak Sulfah," pekik Aminah dengan wajah terkejut bercampur senang. "Hai jagoan, udah besar ya Sidan." Aminah mencubit pipi bapau Sidan. "Mbak Sulfah," kali ini suara Latifah yang terdengar. Gadis berkerudung itu tampak berlari memeluk Sulfah. Dia menangis di balik dada Sulfah. "Latifah kangen sekali sama Mbak." "Mbak juga kangen sama kamu, makanya Mbak dan Mas Kohar memutuskan untuk pulang ke Bantul. Rencananya Idul Fitri tahun ini kami akan merayakannya di sini sama kalian," beritahu Sulfa pada kedua perempuan yang sudah dianggap seperti adiknya. "Mas Kohar, silahkan duduk." Aminah mempersilahkan lelaki yang sejak tadi berdiri di ambang pintu untuk duduk. Dia Kohar, suami Sulfa. Umi, ada Mbak Sulfa dan Mas Kohar," Aminah berteriak. "Maaf ya Umi, Sulfa tidak datang saat pemakaman Abi," ucap Sulfa menyesal. Umi tersenyum seraya menggenggam tangan Sulfa. "Tidak apa-apa Umi, maklum, pekerjaan Kohar tidak bisa ditinggalkan. Abi juga pasti mengerti." "Jadi bagaimana dengan Reina Umi?" tanya Sulfa lagi. 1 bulan yang lalu, Sulfa baru tahu kalau ternyata sepasang suami istri yang dulu mengadopsi Reina adalah penyalur yang pekerjaannya memperjualbelikan anak gadis di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai tunasusila. Mereka bekerja sama dengan seorang WNA ilegal asal Tiongkok yang bernama Kang Sun Wo. Kang Sun Wo sendiri adalah seorang residivis di negaranya yang kini bekerja sebagai mucikari.
Kini Kang Sungwo sedang dalam pengejaran pihak kepolisian setelah berhasil menembak mati sepasang suami istri yang telah mengadopsi Reina. Begitulah ceritanya Sulfa, hal yang menjadi penyebab Abi meninggal karena larut dalam rasa bersalah dan kekhawatirannya terhadap kondisi Reina saat ini. Tak ada yang tahu bagaimana nasib Reina sekarang. Astagfirullah Reina, gumam Sulfa yang jadi ikutan menangis. Kami di sini hanya perempuan, Mbak, tidak bisa berbuat banyak seperti yang sudah pernah Abi usahakan dulu. Aminah melanjutkan cerita Umi. Siang malam Abi terus menggali informasi mengenai latar belakang lelaki bernama Kang Sunwo itu. Berharap mendapat titik terang kemana lelaki itu membawa Reina. Tapi semua usaha Abi tak menemukan titik temu, sampai akhirnya Abi sakit dan meninggal. Maka dari itu kami di sini cuma bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan Reina. Kami menyerahkan masalah ini pada Mas Wisnu dan Mas Raka. Ini amanah Abi sebelum meninggal. Abi mau kami bisa menemukan Reina supaya Abi bisa tenang di sana. Lanjut Aminah. Memang sekarang Raka tinggal di sini? Tanya Kohar. Mas Raka di Jakarta buka usaha minimarket. Join sama Mas Wisnu, kadang suka bolak-balik ke sini sih kalau dia ingat. Itu juga cuma sebentar. Cuma buat ngecek sekolah tahfiz di sini. Terus biasanya langsung ke Surabaya ngecek sekolah tahfiz yang ada di sana. Belum lagi kalau ada tawaran berdakwah di luar kota, di luar provinsi, di luar negeri lah. Malah sampai pernah semua stasiun TV booking Mas Raka untuk isi acara ceramah sebelum azan maghrib di bulan Ramadan. Sampai dia pusing mau terima tawaran yang mana. Akhirnya dia malah tolak semua tawaran itu. Mas Raka sekarang belagu, sok sibuk. Latifah sebel sama Mas Raka, tutur Latifah dengan bibirnya yang mengerucut. Ucapan Latifah disambut tawa oleh yang lainnya. Meski sebenarnya Latifah tahu kenapa kakak lelakinya itu memilih untuk larut dalam kesibukannya. Pasti itu semua karena kekecewaannya terhadap seseorang yang dia cintai, dan Latifah sadar bahwa apa yang terjadi menimpa Raka saat ini tak lepas dari kesalahannya juga. Raka itu memang sangat sibuk sekarang, makanya dia jarang pulang. Ucap Umi meluruskan kalimat anak bungsunya. Jarang pulang tapi kalau di Jakarta betah, malah sampai beli rumah segala lagi di sana. Latifah kembali ngedumel. Umi hanya tersenyum. Kan usaha minimarket masmu di Jakarta, Iva. Lagi pula dia juga sedang ada kontrak dengan salah satu stasiun TV di Jakarta. Maaf, menyela Umi. Potong Sulfa tiba-tiba. Sulfa merasa ada yang tidak beres dari apa yang baru saja diceritakan Latifah dan Umi tentang Raka. Kenapa sejak tadi mereka hanya membahas perihal kesibukan Raka? Tak ada yang membahas masalah Rania. Mas Raka benar rujuk dengan Rania kan? Akhirnya pertanyaan itu keluar juga dari mulut Sulfa. Umi, Latifah dan Aminah saling berpandangan. Mereka sudah bercerai Sulfa, jawab Umi dengan senyuman masam. Loh, kenapa? Sulfa tampak kaget sebab sepengetahuan Sulfa 5 tahun yang lalu setelah semua ingatan Raka kembali. Lalu Sulfa membatalkan pernikahan mereka. Raka langsung pergi ke Jakarta untuk menemui Rania. Setelah itu tak lama Sulfa menikah dengan Kohar dan langsung diboyong Kohar ke Palembang. Ayahanda Kohar yang memang asli orang Palembang meninggal dan mewarisi usaha pabrik PMP miliknya kepada Kohar. Jadi mau tidak mau Kohar harus mengurus semuanya di sana dan mengajar di pesantren At-Taufik. Rania yang meminta Raka untuk menceraikannya, sementara Raka merasa tidak berhak untuk terus memaksa Rania menjadi istrinya kalau kenyataannya Rania sendiri yang terus kekeh ingin berpisah. Jelas Umi lagi, ada kesedihan dalam nada bicara Umi. Latifah yang salah Mbak, Latifah yang udah buat Mbak Rania jadi seperti itu, sahut Latifah menyela. Tidak ada yang salah dalam hal ini, Iva. Mungkin memang ini sudah jalan takdir yang telah ditentukan Allah untuk Masmu dan juga Rania. Toh kalau mereka memang berjodoh, Allah pasti akan mempersatukan mereka kembali nantinya, tambah Umi. Amin, sahut Aminah dan Latifah berbarengan. Sementara Sulfa hanya diam. Membahas hal ini membuat Sulfa kembali mengingat kejadian 5 tahun silam, di mana Rania memutuskan untuk pergi dari kehidupan Raka. Amin, ucap Sulfa pada akhirnya setelah dia cukup lama terdiam. Sulfa memandangi Umi, Aminah dan Latifah bergantian. Sulfa juga berharap seperti itu, apalagi mereka sama-sama tinggal di Jakarta. Tidak menutup kemungkinan kalau mereka masih sering bertemu kan,
tambah Sulfa lagi. Masih tetap dengan harapannya yang besar kalau hubungan Raka dan Rania bisa kembali membaik. Tapi gelengan kepala Aminah lagi-lagi mematahkan harapan Sulfa. Tidak mbak, mereka tidak pernah bertemu selama 5 tahun ini semenjak bercerai. Katanya menjelaskan yang sebenarnya pada Sulfa. Sulfa mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak suka mendengar berita ini. Sebab bukan ini yang Sulfa inginkan. Umi sibuk melayani Sidan yang meminta dibukakan biskuit. Latifa menyeka air matanya. Dia menatap Sulfa nanar. Selepas bercerai dengan Mas Raka, Mbak Rania berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Di Al-Azhar, sorak-sorai tepuk tangan terdengar dari ujung ke ujung pada acara wisuda yang digelar di Al-Azhar Convention Center, Kairo, Mesir. Acara tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Azhar dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Rania Putri Wulandari Akbar, yang mahasiswi asal Indonesia, yang kini berada di atas podium setelah namanya terpanggil dan dinyatakan sebagai mahasiswi lulusan terbaik pada wisuda terhadap 500 lulusan program sarjana dan pasca sarjana Universitas Al-Azhar Mesir tahun ini. Menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi Rania saat dirinya mendapatkan ucapan selamat langsung dari Grand Imam Al-Azhar yaitu Habib Fatih Al-Ghazali. Beliau memberikan penghargaan khusus langsung pada Rania karena berhasil meraih predikat Mumtaz Ma'ah, Martabah, Syaraf. Atas prestasi yang diraihnya tersebut, seorang pengusaha Mesir Prof. Dr. Muhammad Assegaf memberi hadiah berupa paket umrah pada Rania dan keluarganya. Bahkan tak tanggung-tanggung setelah tahu bahwa Rania pun menyambut penghargaan dengan predikat Jayyidun Murtafiun dalam ilmu tahfiz hingga mendapat julukan Hafizah terbaik. Sang pengusaha tersebut langsung meminta beberapa anak buahnya untuk mencari tahu seluk-beluk keluarga Rania. Dia ingin melamar Rania langsung untuk dijadikan calon menantunya kelak. Usai wisuda, para mahasiswa dan mahasiswi banyak yang langsung berencana untuk kembali ke negara asal mereka, seperti yang direncanakan Sayyidah dan Rania. Kebetulan Sayyidah adalah mahasiswi asal Indonesia juga. Mereka berniat untuk pulang bersama-sama sore nanti. Sesampainya di depan ruangan Pak Ali Sarbani, dekan dari Fakultas Ilmu Hadis, Rania langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Seorang pemuda berperawakan tinggi besar membukakan pintu itu untuknya. Dia adalah pengawal dari Prof. Dr. Muhammad Assegaf bin Ali Syams, keturunan dari keluarga kerajaan Arab, merupakan salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Beliau adalah pemilik perusahaan minyak terbesar di Arab Saudi. Assalamualaikum, sapa Rania dengan kedua telapak tangan yang menyatu di depan dada. Semua manusia di dalam ruangan itu menjawab salam Rania. Masya Allah, jujur saya langsung terpesona saat melihat wanita secantik kamu meraih predikat lulusan terbaik di Al-Azhar. Dan saya juga mendengar kalau ayah kamu adalah pemilik Dirgantara Group di Indonesia. Itu perusahaan besar bukan? Tanya sang pengusaha kaya itu. Mereka duduk pada masing-masing kursi dan saling berhadapan, terhalang oleh meja. Masih dengan wajah yang menunduk, Rania mengangguk. Iya, itu memang perusahaan ayah saya, Prof. Wah, hebat sekali. Kedua orang tua kamu mendidik kamu ya, sebab dari pengalaman yang sudah-sudah. Biasanya jebolan terbaik Al-Azhar itu berasal dari peraih beasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau begitu kamu ini paket lengkap ya, cantik, pintar, soleha dan berasal dari keluarga terpandang. Saya sangat kagum sama kamu Rania, puji sang profesor. Para pengawal Profesor Assegaf yang berpakaian serba rapi lengkap dengan kemeja hitam dan dasi terlihat di setiap sudut ruangan yang cukup besar itu. Tampaknya Profesor Assegaf bukan orang sembarangan. Baiklah, kita langsung ke intinya saja ya Rania. Tujuan saya memintamu datang ke sini dikarenakan saya ingin menghitbah kamu untuk anak bungsu saya, Ahmed. Ucap Profesor Assegaf. Saya dengar dari Pak Dekan kamu ini masih sendiri kan? Rania mengangguk. Ya, saya memang masih sendiri. Tapi apa Rania? Tanya Profesor. Saya ini seorang janda, Prof. Rania terus tersenyum kala dirinya keluar dari ruangan dekan. Kenyataan bahwa dirinya adalah seorang janda mengurungkan niat Profesor Assegaf untuk meminangnya. Dengan langkah super ringan, Rania berjalan menyusuri lorong Fakultas Hadis Al-Azhar, hendak menuju asrama wanita tempat di mana Rania tinggal.
Dia harus segera packing untuk mempersiapkan kepulangannya ke tanah air sore ini. Begitu masuk ke kamarnya, Rania hanya menemukan Arum di sana. Sementara Zaidah sudah berangkat sejak tadi. Zaidah hendak bertemu dengan keluarganya yang menetap di Kairo sebelum ke bandara sore nanti. Arum sendiri adalah mahasiswi Fakultas Hadis asal Singapura yang menjadi teman satu kamar Rania di asrama selama 5 tahun dirinya mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Sepertinya saya mencium aroma-aroma ta'aruf di sini, ejek Arum, yang tahu perihal Rania dipanggil ke ruangan dekan karena Prof. Assegaf ingin bertemu. Seluruh penghuni Al-Azhar tahu kalau Prof. Assegaf memang sedang mencari jodoh untuk anak bungsunya, Ahmed Malik Assegaf, lelaki dengan wajah tampan bak malaikat yang mewarisi kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi. Usia Ahmed sudah 32 tahun dan dinilai matang untuk menikah. Namun sampai detik ini, Ahmed belum juga menemukan wanita yang cocok untuknya. Rania tersenyum tipis. Bisa saja kamu, Rum. Semua orang tua pasti menginginkan sosok menantu terbaik untuk anak mereka. Sama halnya dengan Prof. Assegaf. Pas tahu kalau aku janda, beliau langsung bilang, mau tanya Ahmed dulu. Rania geleng-geleng kepala. Aku yakin itu hanya alasannya untuk membatalkan niatnya. Orang tua mana yang mau memiliki menantu seorang janda? Kalau tebakanmu salah bagaimana? Salah bagaimana maksudmu? Seandainya Prof. Assegaf benar-benar memang ingin bertanya dulu pada Ahmed mengenai statusmu, lalu ternyata Ahmed setuju bagaimana? Arum tersenyum dari balik cadar yang dia kenakan. Tidak mungkin, level Ahmad itu pasti berkelas. Mana mungkin dia mau dengan wanita biasa seperti aku, yang berstatus janda pula. Elak Rania. Untuk sesaat tatapan Rania teralihkan pada sosok Arum yang berdiri di belakangnya. Arum, panggil Rania tiba-tiba. Ya. Masya Allah, pekiknya dengan senyuman lebar dan kedua bola mata yang terbelalak. Arum berjalan menghampiri Rania. Bagaimana menurutmu? Aku pantas tidak menggunakan ini? Tanya Rania sambil memegangi selembar kain hitam yang kini menutupi sebagian wajahnya. Kurasa semua wanita itu pantas-pantas saja bercadar. Itu kan sunnah Rasulullah. Terlebih kalau kamu itu cantik, jadi sudah sepantasnya kamu menutupinya dengan cadar, supaya kelak hanya lelaki yang menjadi imammu, yang bisa menatap wajah istrinya yang cantik dan rupawan ini. Mereka tertawa bersamaan. Sementara itu, di minimarket, Hari Raya Idul Fitri hampir tiba. Semua orang sibuk mempersiapkan segala keperluan di hari raya, tak terkecuali Raka. Sebenarnya sudah sejak 2 hari yang lalu dia berencana untuk menyelesaikan segala urusan di Jakarta dan ingin pulang ke Bantul. Hanya saja sampai detik ini Raka belum bisa meninggalkan Jakarta, padahal dia sudah memborong begitu banyak oleh-oleh untuk keluarganya. Ramadan tahun ini karir Raka sebagai seorang ustadz kian gemilang. Dan semuanya berawal sejak namanya masuk ke dalam daftar 200 mubalik yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama RI. Dan semua hal ini berhasil dia capai, tak lepas dari usaha dan kerja kerasnya serta bantuan Pak Reihan. Nama Raka mulai dikenal sejak sekolah khusus tahfiz yang dikelolanya mendapat sambutan baik dari para pemuka agama dan menarik banyak donatur. Sebuah bangunan yang berdiri di tanah peninggalan almarhum Sang Abi yang semula hanya yayasan sederhana, kini berubah menjadi sekolah umum tahfiz Quran yang kokoh dan megah. Banyak anak-anak yatim piatu dan anak jalanan yang diurus di sana untuk kemudian diberi pendidikan gratis dan biaya hidup gratis. Dengan syarat mereka harus mau belajar untuk mendalami dan menghafal Quran. Sejak 4 tahun sekolah itu berdiri, sudah 20 anak yang berhasil menyabet predikat hafiz dan hafizah. Selain sibuk mengurus sekolah tahfiz, yang kini rencananya akan dibangun cabangnya di Surabaya, Raka juga sedang mengembangkan bisnis dalam bidang perniagaan. Dia bekerja sama dengan Wisnu, membuka usaha minimarket yang kini sudah memiliki beberapa cabang di Jakarta. Raka memang tidak terjun langsung ke lokasi dalam mengelola usaha minimarket tersebut, melainkan mempercayakannya kepada Wisnu dan Mbak Siti. Saking padatnya jadwal ceramah dan wawancara dengan beberapa stasiun TV, belum lagi undangan untuk menghadiri acara talkshow Ramadan, Raka tak memiliki waktu untuk sekedar mengecek bagaimana usaha minimarket itu berjalan. Iya mas, putuskan saja bagaimana baiknya, ucap Raka di telepon saat dirinya sedang dalam perjalanan menuju lokasi syuting.
Saat itu dia sedang bicara dengan Wisnu. "Tidak perlu, saya percaya pada Mas dan Mbak Siti," katanya lagi. "Ya sudah ya Mas, saya tutup dulu teleponnya, sudah maghrib. Saya mau buka puasa dulu, salam saja buat Runi, maaf belum bisa mampir. Assalamualaikum." Sambungan telepon itu pun terputus. Raka meminta Pak Soleh selaku supir pribadinya untuk menepikan mobil, memberi waktu persiapan berbuka puasa. Azan maghrib terdengar berkumandang. Raka mengucapkan hamdalah. Setelah membaca doa, Raka mencari botol minuman yang seharusnya ada di dalam tasnya. Tapi saat dia memeriksa botol minum itu, tidak ada di sana. Astagfirullah, sepertinya tertinggal di ruang tamu tadi saking buru-buru. Pak Soleh, saya keluar sebentar ya, mau beli minum." "Biar saya saja yang beli Pak, atau Bapak mau minum punya saya?" tanya Soleh. "Tidak usah. Sudah Bapak lanjutkan saja berbukanya, sepertinya di depan ada minimarket." Raka keluar dari mobil pribadinya dan melangkah menuju minimarket terdekat. Tak ingin membuang waktu, begitu masuk minimarket, Raka langsung mengambil sebotol air mineral dan hendak membayar ke kasir. Kondisi kasir memang agak ramai, mungkin karena waktu berbuka, banyak orang mampir untuk sekedar membeli minum. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, Raka sampai pada barisan kedua, di mana di hadapannya ada seorang wanita berpakaian tertutup yang memborong begitu banyak makanan dan minuman ringan dalam 3 keranjang penuh. Raka menunggu dengan sabar. Saat sedang membayar, tampaknya kartu kredit yang dikeluarkan si wanita bermasalah. Sementara dirinya mengaku tak memiliki uang cash. "Di sini ATM terdekat di mana ya Mbak?" tanya wanita itu. "Kayaknya di sekitar sini nggak ada ATM deh." "Ada, mungkin jauh." "Aduh, gimana ya? Kalau begitu saya tunggu kakak saya dulu deh. Kebetulan kakak saya mau jemput nanti," ucap wanita itu yang jadi tidak enak hati. "Tapi antriannya di belakang panjang Mbak. Masa mereka juga harus menunggu? Sementara ini tidak bisa di-cancel. Supervisor saya lagi keluar," jelas si kasir yang juga terlihat bingung. Wanita itu tampak mengutak-atik ponselnya dengan cemas. Seseorang di belakang tampak menegur kenapa transaksinya lama sekali. Wanita yang ternyata memakai cadar itu semakin tidak enak hati, hingga mengucapkan maaf berkali-kali pada orang-orang yang mengantri di belakang termasuk pada Raka. Tatapan keduanya sempat bertemu dalam hitungan detik. Meski si wanita itu yang lebih dulu menghindar. "Berapa belanjaan itu semuanya? Biar saya yang bayar," ucap Raka pada akhirnya. Selain diburu waktu, Raka sadar dirinya belum menunaikan salat maghrib. "Oh jangan Kak, Mas," ucap wanita itu tampak salah tingkah. Raka sempat tertegun mendengar ucapan si wanita. Perasaannya mendadak aneh. "Woi, cepetan dong, masih lama Mbak, ini antrian panjang loh," teriak pengunjung lain. Raka buru-buru mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dan memberikannya pada si kasir, yang langsung melanjutkan transaksi. "Maaf ya jadi merepotkan," ucap si wanita itu lagi. Kali ini dia tak memandang Raka. Raka tersenyum. "Tidak apa-apa," jawab Raka sambil menerima kembali kartu kreditnya. Karena transaksi sudah selesai, Raka mengambil botol air mineralnya dan langsung beranjak keluar. "Mas, tunggu," teriak si wanita bercadar tadi. Dia tampak mengejar Raka. "Iya, ada apa? Anda ini Ustadz Raka Alfarizi kan?" tanyanya. Kenapa suara perempuan ini sepertinya tidak asing, pikir Raka. Meski langsung dia tepis. "Iya, saya Raka. Terima kasih atas pertolongannya. Saya janji akan mengganti uang Anda," ucap wanita itu lagi. "Oh, tidak usah. Maaf ya, saya sedang buru-buru," kata Raka yang entah kenapa merasa aneh dengan dirinya sendiri. Tepatnya saat dirinya berada terlalu dekat dengan wanita bercadar itu. Untuk itulah Raka memilih untuk menghindar. Sepeninggal Raka dari area parkir minimarket, sebuah Mercedes-Benz hitam tampak memasuki area parkir itu. Seorang lelaki berseragam kantor keluar dari kendaraan mewah itu. "Ih, Mas Dev, diteleponin dari tadi nggak bisa-bisa," keluh si wanita bercadar pada lelaki pemilik mobil yang bernama Dev. "Sorry, HP gue lowbat. Emang kenapa?" "Kartu kredit Rania bermasalah jadi nggak bisa dibayar." "Udah gitu nggak ada uang cash," jawab si wanita bercadar yang bernama Rania. "Lah, jadi barang segini banyak belum dibayar?" "Udah dibayar tadi," jawab Rania sambil berlalu. Dia berjalan menuju mobil sang kakak. "Siapa yang bayar?"
Tanya Dev kepo sambil menyalakan kendaraan. Saat itu Rania tidak menjawabnya, hatinya masih belum bisa dia kendalikan. Saking gugupnya, Rania benar-benar speechless saat dia menyadari bahwa lelaki yang berdiri di belakangnya di dalam minimarket tadi adalah Raka, mantan suaminya. Pertemuan tak terduga ini membuat jantung Rania jumpalitan. Bahkan dia sempat beberapa kali salah menghubungi orang ketika maksud hati hendak menelpon sang kakak. Rania malah menelpon nomor asisten rumah tangganya di kediaman Dirgantara. Bodoh, dirinya memang benar-benar bodoh. Bahkan setelah sekian tahun berlalu, nyatanya pengaruh Raka masih begitu kuat bagi dirinya. Rania sadar sampai detik ini dia belum mampu melupakan Raka. Tadi di rumah ada yang datang lagi ya, kata papa. Buat ngelamar lo, ucap Dev saat mobil mereka sudah melaju di tengah jalan raya ibu kota. Rania tak menggubris pertanyaan itu. Dia terus larut dalam lamunannya tentang Raka. Saat itu di dalam pikiran Rania tak lepas dari sosok Raka. Beribu pertanyaan pun muncul dalam benaknya. Apakah Raka masih memikirkan dia setelah apa yang Rania lakukan pada lelaki itu? Apakah Raka masih merindukannya seperti Rania yang selalu merindukan lelaki itu? Dan apakah Raka masih mencintainya? Entahlah, Rania tidak ingin berharap terlalu muluk. Raka Pov. Kebetulan hari ini jadwal saya mengisi acara di televisi swasta tidak terlalu padat. Pukul 3 sore saya sudah free dan baru akan kembali beraktivitas menjelang sahur esok hari, karena diundang sebagai bintang tamu di acara sahur on the road. Usai dari rumah sakit menjenguk anak asisten pribadi saya yang sakit DBD, saya berniat mampir ke salah satu minimarket milik saya yang saya kelola bersama Mas Wisnu dan Mbak Siti. Di tengah perjalanan tiba-tiba Latifah menelpon, katanya dia sudah mendaftar untuk program beasiswa ke Al-Azhar. Usai tes masuknya akan diadakan serentak di seluruh dunia melalui online pada bulan depan. Untuk itulah Latifah meminta bocoran soal-soal tes masuk dan materi-materi pembelajarannya. Karena dulu saya juga pernah mengikuti ujian itu, kurang lebihnya saya tahu apa-apa materi yang harus dipelajari dan soal-soal apa yang mungkin dipertanyakan. Hingga setelahnya saya ingat kalau flash disk yang saya pakai untuk menyimpan semua file-file penting milik saya hilang. Tapi sebelumnya saya pernah menyimpan file-file itu di dalam laptop pemberian ayah Rania ketika saya masih menjadi menantu beliau dan bekerja di perusahaan Dirgantara. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah laptop itu masih disimpan di rumah milik Rania di Cilandak? Atau mungkin sudah dijual? Daripada menduga-duga sendiri, ada baiknya saya mengecek ke sana secara langsung. Hitung-hitung silaturahmi dengan Mbok Tuti. Sebab kata Pak Jum, sudah beberapa bulan ini, rumah itu dihuni oleh Mbok Tuti dan ketiga anaknya sejak suaminya meninggal. Jadilah sebelum mampir ke minimarket, saya memutuskan untuk mampir ke rumah yang dulu pernah menjadi bagian dari kenangan manis saya bersama Rania. Kondisi jalanan ibu kota yang lengang memuluskan perjalanan saya sore itu. Saya tiba di tempat tujuan saat hari mulai gelap. Padahal baru pukul 5 kurang 10 menit, sepertinya malam ini akan turun hujan. Parkir di luar saja, Pak. Saya cuma sebentar kok, kata saya pada Pak Soleh. Pak Soleh memarkirkan mobil tak jauh dari pintu gerbang rumah itu. Setibanya saya di dalam rumah itu, saya mendapati halaman rumah yang terlihat asri dan teduh. Banyak tanaman-tanaman yang menghiasi halaman rumah itu. Pastinya ini perbuatan anak-anak Mbok Tuti, karena setahu saya, Mbok Tuti dulu tak begitu suka dengan tanaman. Assalamualaikum, saya mengetuk pintu rumah yang tertutup. Tak lama pintu itu dibuka dari dalam. Sosok Mbok Tuti tampak keluar dengan senyuman lebar. Waalaikumsalam, Masya Allah Pak Raka. Mbok Tuti tampak kaget. Ridwan, kita kedatangan artis nih, teriak Mbok Tuti kemudian. Ah, Mbok Tuti ini suka berlebihan, ucap saya sambil tersenyum. Seorang bocah kecil lelaki berusia 7 tahunan keluar dari rumah itu. Mbok Tuti memintanya untuk bersalaman dengan saya. Saya memberikan sebuah bingkisan yang saya bawa pada Mbok Tuti. Bingkisan yang saya dapat dari seorang penggemar di acara TV tadi pagi. Ini Ridwan yang dulu masih digendong-gendong ya. Wah, sudah besar ya sekarang. Sudah jadi jagoan, kata saya sambil mengelus kepala Ridwan. Bocah itu cengar-cengir sambil meminta makanan yang ada dalam bingkisan di tangan ibunya. Ayo, mari masuk Pak Raka, kata Mbok Tuti mempersilahkan.
Mbok Tuti meminta saya menunggu di ruang tengah setelah saya menyampaikan maksud kedatangan saya ke rumah itu. Saya baru saja hendak mengecek gawai karena saat di perjalanan tadi sepertinya ada yang mengirim pesan, tapi sebuah suara salam dari arah pintu membuat saya urung mengeceknya. Saya kembali memasukkan ponsel itu ke dalam saku celana sembari menjawab salam itu. Mungkin itu tamunya Mbok Tuti, pikir saya dalam hati. Saat saya hendak mempersilahkan perempuan itu masuk, tiba-tiba Mbok Tuti datang dari dalam. Dia membawa laptop di tangannya. Ini Pak, laptopnya. Maaf ya lama. Tadi lagi dipakai anak saya buat ngerjain tugas sekolah, kata Mbok Tuti yang kelihatan tidak enak. Oh, tidak apa-apa Mbok. Bagus malah kalau laptopnya dipakai untuk hal yang bermanfaat daripada cuma disimpan begitu saja. Mubazir dan bisa jadi rusak. Mbok Tuti menaruh laptop itu di meja ruang tengah, tepat di hadapan saya. Mbok, itu ada tamu, bisik saya sesaat. Sementara Mbok Tuti menerima tamunya, saya langsung mengecek data-data tersimpan milik saya dahulu dan alhamdulillah semuanya masih lengkap. Saya mengeluarkan flash disk baru, lalu mulai mentransfer data-data itu ke dalam flash disk milik saya. Mbok Tuti tampak mempersilahkan tamu tadi masuk setelah mereka sempat mengobrol sebentar di ambang pintu. Pak Raka, kenalin, ini teman kuliahnya anak saya. Gak apa-apa ya saya suruh tunggu di sini dulu soalnya Alin belum pulang. Anak saya kerja part-time selepas kuliah di pom bensin, jelas Mbok Tuti pada saya. Oh, ya sudah tidak apa-apa, saya cuma sebentar kok Mbok. Sepasang bola mata bercelak hitam milik gadis bercadar yang kini duduk di hadapan saya terlihat memperhatikan saya sejak tadi. Hal itu membuat saya sedikit tidak nyaman. Terlebih saat Mbok Tuti meninggalkan kami berdua saja di ruang tengah. Ini Ustadz Raka Alfarisi yang terkenal itu kan? Ucap gadis bercadar itu menyapa. Saya sempat tertegun beberapa saat ketika mendengar suara gadis itu yang begitu jelas tertangkap indera pendengaran saya, hingga menimbulkan rasa penasaran untuk menatap lebih dalam wajahnya yang tertutup cadar. Saat pandangan kami saling bertubrukan, saya benar-benar terkejut. Rania? Ucap saya membatin. Jarak kami yang cukup dekat membuat saya semakin yakin bahwa naluri saya kali ini benar adanya. Gadis bercadar di hadapan saya saat ini adalah Rania, mantan istri saya. Saya ini termasuk penggemar Anda loh Ustadz. Kalimat yang terlontar dari mulut gadis itu membuyarkan lamunan saya. Sebisa mungkin saya berusaha untuk bersikap sewajarnya. Terima kasih, jawab saya sambil tersenyum. Semua data yang saya butuhkan sudah selesai ditransfer. Saya mencabut flash disk dan menutup laptop setelah lebih dulu mematikannya. Ustadz ada perlu apa ke sini? Kenal dengan ibunya Alin di mana? Tanya gadis bercadar itu lagi.